Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Surasana, NPM 2024520020, mahasiswi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indogama Mandiri. Yang terhormat Ibu Dr. Lesi Hartati, SE, MSI, AKCA, CTA, SE, MSI, AKC, selaku dosen pengampu mata kuliah Enterprise Resource Planning. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil analisis studi kasus mengenai penerapan Enterprise Resource Planning pada PT Sukses Manufaktur. Analisis ini dilakukan berdasarkan kasus yang diberikan pada ujian akhir semester mata kuliah Enterprise Resource Planning. Baik, langsung saja dimulai. Pada studi kasus ini, PT Sukses Manufaktur adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan memproduksi berbagai peralatan elektronik. Sebagai perusahaan manufaktur, keberhasilan proses produksi sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku, ketepatan pencatatan persediaan, serta koordinasi yang baik antar departemen. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan sistem yang mampu mengelola seluruh aktivitas operasional secara terintegrasi. Permasalahan sebelum ERP. Sebelum menerapkan ERP, perusahaan mengalami beberapa kendala operasional. Stok bahan baku tidak dapat dipantau dengan baik sehingga sering terjadi kekurangan bahan saat proses produksi berlangsung. Selain itu, pencatatan persediaan masih sering mengalami kesalahan sehingga data yang tersedia tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di gudang. Kondisi ini mengakibatkan keterlambatan produksi dan penyusunan laporan keuangan. Lalu, untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, perusahaan memutuskan untuk menerapkan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem ERP mengintegrasikan berbagai bagian dalam perusahaan seperti pembelian, gudang, produksi, penjualan, dan keuangan dalam satu sistem yang saling terhubung. Nah, setelah 6 bulan penerapan ERP, perusahaan melaporkan adanya peningkatan kinerja operasional. Data persediaan menjadi lebih akurat, proses produksi berjalan lebih lancar karena informasi bahan baku tersedia secara real time, dan laporan keuangan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Pada poin pertama, stok bahan baku tidak terpantau dengan baik. Permasalahan pertama adalah perusahaan tidak memiliki sistem pemantauan stok yang efektif. Akibatnya, perusahaan sering terlambat mengetahui bahwa persediaan bahan baku sudah menipis. Ketika bahan baku habis saat proses produksi berlangsung, aktivitas produksi menjadi terhambat dan target produksi sulit dicapai. Pada poin kedua, kesalahan pencatatan persediaan. Kesalahan pencatatan persediaan menyebabkan data yang tercatat berbeda dengan jumlah fisik barang yang ada di gudang. Hal ini dapat menimbulkan kesalahan dalam perencanaan produksi maupun pengambilan keputusan manajemen karena informasi yang digunakan tidak akurat. Pada poin ketiga adalah keterlambatan produksi. Keterlambatan produksi terjadi karena bagian produksi tidak memperoleh informasi yang akurat mengenai ketersediaan bahan baku. Akibatnya, jadwal produksi sering terganggu dan perusahaan beresiko tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu. Poin keempat, keterlambatan laporan keuangan. Karena setiap bagian bekerja menggunakan data yang berbeda dan belum terintegrasi, bagian keuangan memerlukan waktu lebih lama untuk mengumpulkan dan mengolah data transaksi. Hal ini menyebabkan laporan keuangan tidak dapat diselesaikan secara cepat. Selanjutnya, inventory. Modul inventory atau persediaan berfungsi untuk mengelola seluruh data stok bahan baku dan barang jadi. Modul ini membantu perusahaan mengetahui jumlah persediaan secara real time sehingga risiko kehabisan stok dapat diminimalkan. Selanjutnya, production. Bagian produksi menggunakan informasi dari modul persediaan untuk memastikan bahwa bahan baku yang diperlukan tersedia. Dengan data yang akurat, proses produksi dapat berjalan lebih lancar dan terencana. Selanjutnya, sales. Bagian penjualan mencatat seluruh transaksi penjualan produk pada pelanggan. Data penjualan yang masuk ke sistem ERP akan secara otomatis memperbarui informasi persediaan dan keuangan. Lalu yang terakhir, finance. Bagian keuangan menerima data dari seluruh departemen secara otomatis. Hal ini membantu proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan. Selanjutnya saya akan menjawab soal 1. Poin pertama, stok bahan baku tidak terpantau. Permasalahan utama
adalah kurangnya pengawasan terhadap persediaan bahan baku. Perusahaan tidak dapat mengetahui kondisi stok secara akurat sehingga sering mengalami kekurangan bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Poin kedua, kesalahan pencatatan persediaan. Permasalahan utama kedua adalah kesalahan pencatatan persediaan. Ketidaksesuaian antara data dan kondisi nyata menyebabkan informasi yang digunakan manajemen menjadi kurang akurat. Selanjutnya jawaban soal 2. ERP mengatasi keterlambatan produksi dengan cara menyediakan informasi persediaan secara real-time. Ketika stok bahan baku mulai berkurang, sistem dapat segera memberikan informasi kepada bagian terkait sehingga tindakan pengadaan dapat dilakukan lebih cepat. Demikian, proses produksi dapat berjalan sesuai jadwal. Kemudian, jawaban soal 3. Modul ERP yang paling berperan adalah inventory management. Karena inventory management berfungsi mencatat seluruh aktivitas keluar masuk barang, memantau jumlah stok yang tersedia, serta membantu perusahaan dalam mengendalikan kebutuhan bahan baku secara efektif. Jawaban soal 4. Manfaat integrasi data. Poin pertama, data persediaan lebih akurat. Integrasi data membuat seluruh transaksi tercatat secara otomatis, sehingga tingkat akurasi data persediaan meningkat dan risiko kesalahan pencatatan dapat dikurangi. Poin kedua, produksi lebih lancar. Bagian produksi dapat melihat ketersediaan bahan baku secara langsung, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan produksi menjadi lebih efektif. Kemudian, laporan keuangan lebih cepat. Karena seluruh transaksi sudah tersimpan dalam sistem ERP, bagian keuangan tidak perlu lagi mengumpulkan data secara manual, sehingga laporan keuangan dapat disusun dengan lebih cepat. Kemudian, mengurangi kesalahan pencatatan. Sistem ERP mengurangi proses input data berulang, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan manusia atau human error menjadi lebih kecil. Yang terakhir, atau poin terakhir, meningkatkan efisiensi operasional. Dengan sistem yang terintegrasi, pekerjaan antar departemen menjadi lebih terkoordinasi sehingga perusahaan dapat menghemat waktu dan biaya operasional. Kemudian jawaban soal 5. Rekomendasi implementasi ERP. Poin pertama, pelatihan karyawan. Pelatihan diperlukan agar seluruh karyawan memahami cara menggunakan sistem ERP dengan benar sehingga manfaat sistem dapat dirasakan secara maksimal. Yang kedua, monitoring berkala. Perusahaan perlu melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin untuk memastikan bahwa ERP berjalan sesuai kebutuhan dan tujuan perusahaan. Kemudian, menjaga kualitas data. Data yang akurat merupakan kunci keberhasilan ERP. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa setiap data yang dimasukkan ke sistem benar dan lengkap. Kemudian, dukungan manajemen. Dukungan dari manajemen sangat penting karena dapat mendorong seluruh karyawan untuk memanfaatkan ERP secara konsisten. Poin terakhir yaitu koordinasi antar departemen. ERP akan berjalan lebih efektif apabila seluruh departemen bekerja sama dan memanfaatkan sistem yang sama dalam menjalankan aktivitas bisnis perusahaan. Berdasarkan hasil analisis kasus, dapat disimpulkan bahwa penerapan ERP memberikan banyak manfaat bagi PT Sukses Manufaktur. ERP mampu meningkatkan akurasi data persediaan, memperlancar proses produksi, mempercepat penyusunan laporan keuangan, serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan melalui integrasi data antar departemen. Oleh karena itu, ERP menjadi solusi yang efektif dalam mendukung pengelolaan bisnis yang lebih modern dan terintegrasi. Baik, demikian hasil analisis mengenai studi kasus PT Manufaktur. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.